Ya, rame berita di media sosial tentang peristiwa seorang pelayan SPBU dimarahin dan kemudian hampir ada terjadi kekerasan fisik. Saya hari ini mau bertemu dengan dia. Dia kebetulan orang Bale Endah, tapi ke Bale Endah itu sangat macet. Akhirnya saya ketemunya di sini aja di Bandung. Kita ingin bicara dengan dia untuk mencari solusi, karena bagaimanapun dia adalah seorang pegawai perempuan yang harus juga memberikan makna pakan bagi keluarganya, pasti bagi ibu dan bapaknya, sehingga mudah-mudahan masalah ini bisa segera selesai. Dan iya, Ramana. Bapak saha namina? Pak Uman Daruman. Pak Uman. Teteh namanya siapa? Winda. Winda. Oh, ini ibunya. Ibu siapa? Bolia. Ayo, dapat uang. Ayo. Salam. Ya, salam. Ayo. Itu ditawarin. Ayo. Kasih. Ayo. Ayo teh, sini teh. Mana ramahnya? Assalamualaikum. Salam. Kang, Kang. Ada mang. Datang Kang, Bekasi. Oh selamat. Iya. Siap. Jadi teteh itu nama lengkapnya Winda Rizkia. Winda Rizkia. Rizkia. Umurnya berapa tahun? 25 25. Sekolahnya dari dulu pernah sekolah di mana? di SMK Prakarya Internasional. Di mana itu? Di Inhoktek, SMK Prakarya Internasional Ya. di Bandung. Bandung. Daerah mana itu? Tegalega. Paling biduleun gedung. Ngambil kursi aja. Museum. Bapak ngambil kursi aja. Paling gedung museum Baduga. Tahun berapa teteh lulus? 2016. Kerja di SPBU sejak kapan? Sebenarnya sebelumnya di SPBU Gatsu. Gatot Subroto. Ya, cuman Terus? karena ditutup ngelamar ke SPBU lain, keterimanya di Cibaduyut. Oh, jadi sejak umur berapa kerja di SPBU? 24 tahun kerja di SPBU. Berarti lama, antara lulus sekolah dengan kerja lama. Lama, ya. Pernah kerja di mana aja? Sebelumnya pernah ke luar kota, sebelumnya juga pernah di bidang retail, sama melayani juga. Oh gitu, bidang retail. Nah, kemudian kerja di sini udah lama? Udah mau hampir 7 bulan. Kerja di Ya. SPBU ini hampir 7 bulan. Udah hampir 7 bulan kerja di SPBU. Nah, kemudian 7 bulan sudah pegawai tetap? Gak ada kontraknya sih, maksudnya gak ada harus ada penanganan kontrak. Oh, nggak ada. Sampai Ya. sekarang kerjanya nggak ada kontrak? Nggak ada. Lo kerja di situ perjanjiannya gimana? Awal kesana cuman kayak nanyain ada lowongan atau enggak. Ada, katanya langsung aja kerja ke sini. Oh, kerja aja? Iya. Oh, nggak disiapin kontrak kerjanya? Enggak. Kerja aja? Iya. Kalau gajian normal? Kalau gajian normal. Tiap bulan? Tiap bulan. Nah, itu dasar gajinya apa? GTSK-nya? Nggak ada. Soalnya itu perusahaan kan? Kan statusnya berarti ya karyawan atau bukan karyawan? Karyawan tetap apa kontrak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau jaminan kesehatan kayak gitu BPJS? Oh, nggak ada. Tapi kalau sebelumnya yang di Gatot Subroto ada. Jaminan
jaminan hari tua, Ya. ya kan, jaminan kesehatan kalau sakit, Iya. nggak ada. Nggak ada. Yang punya SPBU ini siapa? Yang punya SPBU-nya Nggak apa-apa, Pak siapa? Pak Haji Endang yang punyanya. Pak Haji Enak, orang mana? Orang Lembang katanya. Oh, Lembang. Ya nggak apa-apa kan, itu pimpinan. Iya. Ya kan, kemarin yang punyanya, bosnya kan, itu yang punyanya. Yang nyuruh dulu kerja siapa? Anaknya sekaligus manajernya. Siapa itu namanya? Pak Teddy. Oh, Pak Teddy. Nah, itu peristiwa yang terjadi itu apa awalnya? Awalnya tuh ibu-ibu itu udah buru-buru kayak, Neng ini 20.000, Neng 20.000. Oh 20.000-an. ya. 20.000 itu dapat berapa liter? 2 liter 2 liter, seliternya 10.000. Iya. Jenis BBM-nya? Pertalite. Oh, Pertalite. Pakai motor kan? Ya. Nah, terus teteh isi? Ya isi. Nah 20.000 sudah pas 20.000. Udah pas. Pas 20.000. 20.000-an 2 Cuma liter. karena kalau kondisi di SPBU kalau lagi ada tangki pengisian, Mhm. jadi bensin tuh kan ngisi ke kita. Mhm. Otomatis nozzle yang dipegang tuh kadang suka masih ada bensinnya. Oh, karena itu lagi pengisian. Pengisian. Lagi pengisian tangki ya, Ya. ke tangki SPBU. Iya. Nah, kemudian kalau lagi ngisi gitu, ke nozzle teh tekanannya kuat. Iya, tekanannya kuat, jadi kayak nggak bisa di stop. Udah di stop, cuma tetap keluar Keluar. sedikit-sedikit. Jadi kemungkinan yang jatuh itu adalah BBM yang harus menjadi haknya yang punya motor atau haknya SPBU. Haknya SPBU sebenarnya. Oh. Karena itu sebenarnya jadi tekornya ke saya. Oh, Karena jadi masih- itu kalau ke motornya udah full, udah udah penuh, pas 20.000. kan? Jatuh, Ya. ya kan? Begitu ngangkat, karena tekanannya tinggi, Masih masih ada, keluar. ya. Padahal ini sudah nggak dipijit. Udah begini. Berarti tekanan dari sini Iya. keluar. Kalau dikeluarin itu berapa mili itu kira-kira? Nggak ada berapa mili, dikit sih, paling cuma ya 10 tetes, 8 tetes. Iyalah, mungkin akan satu liter itu kan 10.000 mililiter ya. Ya. Nah, kemudian ya mungkin itu adalah 2 mili kali ya. Iya, ada. Gitu. Itu yang jatuh, cerok aja jatuh ke jalan, Ke tanah ya. ke tanah ya, ke jalan, kan nggak ada tanah di beton di situ. Nah, kemudian ketika jatuh itu si ibunya apa yang membuat dia marah? Ngomongnya sih bahasa Sunda ya Pak. Apa? Nah, dia nu balik atuh gawe teh sananya meniung serat asal kieu tadi elap deui ini rusuh sana. Aya teh punten Bu, cetanya tilas curah jadi osok gitu. Udahlah maju, tapi si ibunya masih ngomel. Dan sayanya lagi ngeladangin yang di belakangnya. Gak tahu ngomel apa lagi, kata ya ibu kejauhan, kata ibunya teh, oh eta selang panjang, misalnya, di situ emang nada saya tinggi Pak, jadi saya juga gak terima gitu. Nyangnya selama keberatan mah teh kudu ngesian di dia deui nya, gitu. Jadi si ibunya marah, kemudian ngomel lah. Itu kenapa ucapan atlet kerja nggak benar. Kemudian teteh ngejelasin awalnya kan, Iya. bahwa itu motornya jaraknya jauh, Iya. ya kan, selangnya panjang, Iya, tapi kan panjang, selangnya panjang. Nah, kemudian selangnya panjang, kata teteh, jawab apa lagi? Udah gitu saya bilang nyanggus ibu tong ke pengisian di diri upami keberatan mahnya, tapi emang nada saya itu sebenarnya tinggi Pak, lantang gitu. Karena memang suasananya di luar, Ya. bising kendaraan. Ya kebetulan pas ada di rekaman ada motor bising Oh. gitu. Terus si ibunya bilang, Jadi kata teteh itu nggak apa-apa, nggak usah belanja lagi ke sini. kalau keberatan. Kalau keberatan, terus Nah terus si ibunya bilang, ya hal itu goblok. ibunya ke teteh bilang goblok. Nah, terus saya bilang, Bapak yang di sini nggak dengar kan? Kalau ibu itu bilang goblok ke saya, kayak gitu. Pada senasia ke aing teu sopan, gitu. Emang mana nu bogana di dia ngan saukur pelayan, senang mana lain anu bogana. Nah, ibu jadi ambekan ka abi.
dia mengatakan bahwa teteh hanya sekedar pelayan, bukan yang punyanya. Ya, dan teh gawe siga kitu wae ge cenah aing teh pembeli da raja sebenarnya. Ya udah pembeli ge abi ge cek abi teh nya hayang dihargaan seperti itu. Ayo udah gitu teh anaknya nyamperin. Anaknya perempuan juga. Ya, nyamperin terus teteh. bilang langsung nyamperin gitu kan. Induk sih ngomong goblok ke aing, terus dianya nyamperin, langsung nunjuk-nunjuk gitu. Terus saya bilang induk sia ngomong aing, tapi nada saya lebih tinggi dari itu. Kebetulan CCTV dekatnya ke saya kan, jadi suara saya lebih kedengaran. Jadi suara saya kerekam oleh CCTV. Ya, sudahlah si Butut pergi. Terus kata, ya emang saya nunjuk lagi gitu. Terus ibunya masih tetap ngomel. Pas saya mau ngembaliin uang customer yang lain, dianya masih tetap ngomel. Saya udah nggak terima, ya udah saya bilang kata bukan kayak saya bilang kayak gini, datang we ka imah aing di rancangannya tong diselesaikan di dieu mah tempat gawe aing kata teh gitu. Siapa? Saya karena saya udah Oh jadilah disitulah mah interaksi ya, Ya. saling ngotot-ngototan, ya kan dua-duanya keras. ya. Nah di situ langsung dia bilang imah aing di leuwih dula ku aing bawa preman aja meak non bukan mahan ya meakeun sia. Dia bawa preman ngabisin teteh. Kata-kata saya teh bodo amat, saya bilang kayak gitu. Nah di situ langsung kan saya mau nganterin kata. Saya nggak tahu kalau ibu itu mau narik saya karena saya lagi mijit tombol yang bapak mau ngisi itu. Kebetulan saya emang bawa handphone karena sebelumnya si meteran mesin belum dicatat, jadi saya foto dulu. Nah akhirnya ya udah saya foto motornya gitu kan. Saya foto motornya, langsung si ibunya ya sama anaknya gitu ya keosa gitu di situ. Digebuk nggak? Ya itu dibilang digebuk mungkin digebuk ya ditarik sama terus di sesuai di Ya di CCTV Ya. yang tarik ke belakang di sini. Saya bilang ya udah kita ke kantor polisi aja, saya bilang kayak gitu karena ibu mukul saya. Yuk cenah bejakeun we aing mah teu sieun cenahnya sia pagawe kitu patut yang miskin. Nah kitunya ya udah saya jawab ibu miskin juga, ibu isi 20.000 kok ngomel-ngomel bilang kayak gitu. Akhirnya saya diam di kantor, lihat CCTV, ngerekam CCTV buat tanda bukti, telepon ke atasan saya kalau tadi terjadi sesuatu. Awalnya atasan saya bilang kayak laporin aja itu penganiayaan. Pas jam 9 ibu itu balik lagi, tapi saya nggak tahu kalau ibu itu balik lagi. Kelihatan pas dia udah mau keluar, tapi sama suaminya. Udah langsung saya istirahat, dipanggil, terus ditanya, ya kirain saya atasan saya bakal nanya awal mulanya kayak gimana, kok bisa kayak gitu. Terus dia malah nanya, nah mana cenah buat ngomong gitu, cenah mana di dia salah, nyapa abi salah, tapi abi hayang ngalereskeun heula awal mulana kumaha. Aing mah cenah teu butuh penjelasan, cenahnya. Sok mana cenahnya di dia aing mamatahan mana atau mana mamatahan aing cenahnya. Kata siapa? Kata atasan saya. Terus saya bilang, Pak, dan mungkin penjelasan abi sapedik pun cenah teu butuh aing mah cenahnya. Oh ya udah tuh Pak, saya mulai hari ini saya resign. Teteh bilang yang bilang pesen teteh. Ya, karena kan nggak mau mendengarkan penjelasan saya. Bukan teteh yang diberhentikan. Bukan. Tapi teteh yang menyatakan berhenti. Ya, saya resign. Itu pun lisan. Iya, kata dia, ya udah, nyambus juga ya, beres-beres dan aku ngasih uang yang sebelumnya tadi kerja, ngasih uang. Terus saya sempat duduk dulu dan minta maaf, terima kasih untuk Bapak udah nerima kerja saya di sini selama ini. Kata saya kayak gitu, mohon maaf kalau saya banyak kesalahan. Terus itu saya duduk lagi, nangis, Pak, tolong dong. Saya bilang, nggak bisa gitu maksudnya dipertahankan gitu, ada pembelaan dari pihak polnya. Iya. Terusnya dia jawab nyambus kan mana bingung ngomong resign cenah. Naon deui cenah. Oh iya udah. Ya menurut saya sih karena mungkin yang punya SPBU-nya juga tetap kan.
takut peristiwanya makin membesar, mungkin takut si ibu juga punya teman ngedatangin ke situ, malah jadi keributan yang lebih besar. Mungkin saya lihat psikologinya itu ya, pengusaha kan juga ingin selalu menjaga itu, menjaga customernya bukan, menjaga keamanan perusahaannya. Saya lihat sih psikologinya adalah itu, sehingga dia marah ke teteh, dan berarti sudah berapa hari sekarang ketika? Udah 2 hari. 2 hari sekarang di teteh. Nah, hari itu juga saya dikeluarin dari grup. Terus malamnya ada chat, teman saya ngasih tahu, kata Pak Teddy, saya tidak bisa mempertahankan Winda karena Winda keras. Oh, berarti ya udah, berarti saya emang udah benar diberhentiin. Tadinya saya mau ada itikat, saya balik lagi siangnya, ada itikat untuk minta maaf Pak, mungkin tadi saya lagi panas tapi emang susah ditemuin. Dan akhirnya ya udah, kata dia itu hak kamu mau laporin polisi yang customer mukul saya. Akhirnya saya upload video itu kayak untuk ya cari pembelaan lah. Gimana ini gitu kan. Saya manajer saya kecewa sama saya juga jadi gak dapat pekerjaan. Dari situ langsung ada kabar kalau misalnya videonya viral, langsung dianya ngechat kayak hapus video, langsung tadi hapus. Wah, laporkan ke polisi, karena dihasap, karena itu ada kok bukti chatnya. Oh, yang ngechat siapa? Pak Teddy-nya. Pak Teddy itu siapa? Manajernya. Oh. Jadi saya tuh kayak takut gitu, aduh ini udah viral tapi aku jadi takut. Ya ini kan forum ini juga forum klarifikasi ya, karena teteh kan sudah viral. Forum klarifikasi untuk memberikan penjelasan, ini loh kejadiannya sebenarnya. Jadi kalau melihat oleh aliran dialog saya tadi, memang sarwana itu dua-duanya keras gitu ya teh ya, gitu kan, sarwana dua-duanya keras gitu kan. Tetapi tetaplah di balik itu, kalau menurut saya hidup ini kan bisa saling memaafkan. Iya, dipertemukan. Ya kan? Saya pengen waktu ada suaminya kan dia otomatis ke suaminya ngadu, datang ke pom. Anak saya juga kan punya orang tua. Harus jaga gimana baiknya ini. Kalau misalkan anak saya salah, anak saya juga mungkin minta maaf lah. Gimana solusinya yang baik. Ini tidak ada dari kamunya. Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Sudah berhentikan saja. Tidak ada. Dulu sudah bertemu dengan keluarga customernya yang marah-marah itu belum pernah. Tadi pas mau dapat telepon dari bapak, ternyata ada chat dari ibunya. Saya kaget. Dia bilang di mana, di Badung Koneng kan, di mana ikana lain yang didatangan. Pas waktu saya buka, keburu ditarik. Dihapus. Ya. Teteh tahu nggak nomor yang itu tadi? Saya mau nemuin dia juga. Ada sih di Ada ya. Nanti nemuin dia juga. Yang paling utama adalah agar masalahnya clear dulu, tidak ada saling dendam, tidak ada saling melaporkan. Yang ujungnya kan sebenarnya dua-duanya yang capek. Kan dua-duanya capek. Kalau lihat dari sini kan interaktif ya. Kalau tinju mah saling memukul, tidak ada Harusnya yang sifat yang ya. si bapak yang di pihak pom itu harusnya. Waktu ada suaminya ke sana, panggil lah, Wina panggil, ibunya, orang tuanya juga harus dipanggil, gimana solusinya, yang baik gimana, ini tidak ada. Ya mungkin makanya. karena mungkin ada faktor ketakutan juga karena perusahaan, mungkin apalagi bensin, mungkin ada sedikit ketakutan, takut ada insiden di tempat usaha. Karena itu biasa kalau pengusaha selalu menjaga lembaga usahanya untuk tetap tidak ada masalah. Kalau saya sih lihat psikologinya itu ya. Tetapi kan yang paling utama adalah hari ini itu kan, pertama ya, saya ingin nanti bantu teteh, termasuk nanti saya mungkin besok saya pagi-pagi menemuin si ibu ya, namanya siapa itu siapa? Belum. Oh nggak tahu ya, ibu yang ribut sama teteh di pom bensin, kan? Agar ini tidak melebar masalahnya menjadi dendam, menjadi kebencian, gitu kan? Menjadi arah-arah lain yang tentu merugikan kedua belah pihak. Yang keduanya nanti juga saya temuin pom bensinnya, kan? Untuk mudah-mudahan ada sikap yang bijaksana untuk menyelesaikan ini. Kemudian yang ketiganya ya, mudah-mudahan teteh habis ini ada solusi selama berhenti kerja, kan?
harus hidup, apalagi mau lebaran, mau puasa, gitu teh. Iya. Gitu mau puasa ya itu nanti saya bisa pakai gitu mau puasa dan mudah-mudahan dapat kerjaan lagi, tetapi nanti tingkat emosinya turunin, jangan mudah terpancing. Iya. Kalau namanya melayani kan pelanggan itu macam-macam karakternya. Iya. Kita harus jauh lebih sabar. Ada yang menerima, ada yang enggak, Iya. ada yang gitu. Iya, kadang-kadang kita harus lebih sabar. Rencana teteh sekarang? Ya karena bentar lagi kan bulan puasa gitu kan, hidup harus berjalan gitu. Ya mau gimana lagi, mau cari kerja, takutnya kan perusahaan kayak kira wah dia nggak cocok nih masuk di perusahaan saya karena kan mungkin dia emosional gitu. Cuman karena kalau nggak dipancing juga saya nggak akan seperti ini gitu. Mungkin jualan dulu di rumah, sebelumnya juga saya sempat berjualan di rumah. Cuman ya pengennya kan saya tuh awalnya kerja di SPBU tuh emang seneng banget, suka banget Pak, karena banyak yang belinya tuh baik-baik, bercerita sama Mang Gojek gitu kayak aduh Neng capek, makanya saya kerja lagi di SPBU tuh karena emang seneng. Tapi kayaknya sekarang nggak mungkin kerja lagi di sana, ditambah kan waktu kemarin tuh di SPBU tuh saya mau lagi dipromosikan, tapi gak jadi. Dipromosikan untuk jadi Bisa dibilang jadi kepala shift di sana. kepala SIP SPBU di sana. Ya, karena baru kerja berapa lama, kata bapaknya beda kerjanya gitu. Makanya Karena katanya itu lebih familiar dan gaul. Ya kan, tinggal emosi saja. Tapi nggak apa-apa, itu kan pengalaman awal. Nanti kan siapa tahu kan dari situ malah ada hikmah lain. Kan kita nggak tahu. Setiap peristiwa ini kita nggak tahu hikmahnya setelah ini panjang. Kan kita nggak tahu hidup ini kan. Siapa tahu bahwa peristiwa ini adalah kebaikan buat yang lain. Kan kita nggak tahu. Banyak orang yang ketinggalan pesawat, nangis, merasa hari itu gagal. Tapi misalnya pesawatnya terjadi apa-apa, besok dan juga yang penting kan yang dihadapi oleh itu hari ini adalah menghadapi. Biasanya jualan apa kalau jualan? di rumah jualan telur sih, cuman kayak nggak, ya paling cuman sehari kadang ada yang beli, kadang Jualan enggak. telur apa sih? Telur ayam, Di rumah. Iya. Telur ayam steak itu. ayam negeri itu. Oh, ayam negeri. Jualannya banyak. Enggak, paling beli seikat pun ya seikat pun 15 kilo, kadang habisnya 4 hari, 5 hari. Oh, kurang. Iya. Setelah itu apa lagi? Yang ini. Yang Sebelumnya teteh biasa. sempat ngegojek tapi gak ini, badan udah nggak kuat kalau ngegojek gitu kan, soalnya daerah macet di sana. Karena capek kalau gojeknya macet, kemudian penumpangnya lama di jalan, akhirnya argonya tidak sesuai gitu. Tidak sesuai. Rencana apa lagi setelah itu? Ya paling ya tetap berjalan, ya mungkin saya harus memperbaiki diri, koreksi diri dari diri sendiri. Ya mungkin berjualan, mau ngelamar lagi, ya mungkin sekarang kan kalau ngelamar kerja susah, nggak segampang dulu. Kalau sekarang ditambah umur udah 25, lulusan SMP kan susah. Lu SMK malah banyak pekerjaan. Kalau dulu lihat pada desa ini apa S1. Enggak, kalau diproduksi banyak. Gampang SMK daripada sarjana. Dulu apa jurusannya apa? Jurusan dari Otomotif. Pernah ngelamar ke industri? Pernah sebelumnya ditawarin dari sekolah, cuman keburu keterima di Bandung karena yang dari sekolah itu di Batam kan kerja, karena belum siap jauh dari orang tua juga, jadi gak diambil. Ya nanti siapa tahu nanti ada lowongan di kawasan-kawasan industri di Jawa Barat, jurusan otomotif. Biasanya kan jurusan otomotif itu jauh lebih gampang, ya kan? Semangat, nggak boleh putus asa, ya kan? Nggak boleh putus asa. Semangat, tinggal nanti. Kenapa teteh ini apa? Tingkat emosinya tinggi? Itu semenjak adanya siram air Kecelakaan? Oh, kecelakaan. pernah kecelakaan? Kapan? Waktu SMP
SMP kelas 1, masuk SMP baru masuk. SMP kelas 1 kesiram air di mana? Di rumah. Segini 70% ya. 80%. Jadi saya juga menyadari dia tuh kayaknya ada kekurangan ya, tingkat emang ke orang tua juga suka gitu lah kayak Karena faktor fisik ya. Iya. Yang Iya. fisiknya pernah mengalami kecelakaan, ya yaitu kesiram air panas. Dari kecelakaan fisik itu berimplikasi pada ketidakpercayaan diri karena fisiknya pernah sering tersiram. ya, Akhirnya emosional. ya. Sering marah semenjak itu aja, semenjak kecelakaan sama itu. Ya udah saat beroptimis aja. Ya kan kenal sama saya. Nanti saya cari jalan keluar. Ya. Tapi tetap ini tingkat emosinya mulai Kayaknya diperbaiki. masih kerja lagi kan cuma dia ya. Atau kalau punya karakter begini bisa jadi security. Udah tenang aja. Hidup itu kan ada dinamika. Ya sedih kan biasanya kayak bulan puasa bisa ngasih gitu buat orang tua gitu. Terus itu pekerjaan yang saya cintai. Kadang kalau ngisi bensin waktu belum kerja kan bisa nggak ya aku kerja lagi di pom bensin. Tapi pas lagi bisa sekarang berarti emang itu semua salah saya juga, kelakuan saya. Tapi kenapa harus kayak gini gitu? Iya, mudah-mudahan nanti bisa kerja lagi di pom bensin. Mudah-mudahan dapat. Ya. Udah tenang. Semangat. Ya udah semangat. Ini bekal untuk nanti Ibu selama bulan puasa. Lurah poe harepan lalakon urang digelar samangsa alam katukan cunduk waktu mapai rasa mapakeun poe Ya, semangat. Yang penting kita mau memperbaiki diri, emosinya karena memang faktor personal dan nanti siapa tuh dapat kerjaan di pom bensin. Yang penting katanya tetap semangat. Ya, hidup selalu ada harapan. Lu tenang aja. Tapi saya takut Pak kalau misalnya dilaporin gimana? Kan bisa bantu. Enggak. Dilaporinnya apa? Katanya itu yang dari pokoknya WA-nya kayak gitu. Mencemarkan nama baik siapa? SPBU. SPBU Dengan bilangnya, cara iya kan enggak. enggak. Ya dia bilangnya mencemar. Ya enggak. Enggak. Hai Bu, kenapa Om? Ada apa? Sok makan dulu.